Oke, sampai sini dulu ya Sobat Bunda tuh. Gestur dia itu ketika tadi bersama Pak Jokowi enggak begitu cara ngomongnya. Sekarang kan sok tegas. Pak Gubernur tuh sama sekali nggak merasa bersalah ya Sobat Bunda dengan adanya jalan-jalan yang seharusnya, jalan-jalan rusak yang seharusnya dia tuh malu loh dengan situasi seperti itu. Kerja dia sebagai gubernur, tetapi apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya tidak dia lakukan seperti itu. Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dari sini senantiasa Bunda mendoakan kalian dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap hari, dan yang pasti kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa di Resinergi, reaksi, ekspresi, dan energi. Kali ini Bunda akan mereaksi sebuah video. Tentu kalian semua sudah menonton video ini, tapi Bunda tidak mau melupakan atau melewatkan momen ini dari episode Resinergi. Video dari kunjungan Bapak Joko Widodo ke Lampung. Tentu kalian sudah tonton ya. Mari kita tonton bersama videonya. Jadi seperti kita tahu ya Sobat Bunda, Bapak Joko Widodo setelah viral berita mengenai Bima dan akhirnya terungkap jalan-jalan di Lampung itu buruk semua, maka Bapak Joko Widodo mengadakan kunjungan ya ke tempat-tempat lokasi tersebut. Tapi tahu bahwa Bapak Jokowi mau datang, maka Gubernur Lampung ini seketika secepat kilat membenahi jalan-jalan yang rusak. Seperti ini videonya. Sebelum kedatangan Jokowi, pihak pemerintah Lampung langsung secara kilat memperbaiki jalan-jalan yang viral. Namun, bukannya lewati jalan yang sudah diperbaiki, Jokowi malah memilih melewati jalan yang masih rusak. Reaksi Bima Yudo pun menjadi sorotan warganet. Ia merasa kasihan dengan Presiden Jokowi karena mobil orang nomor 1 nyangkut. Selain menanggapi, Oke, sampai di situ videonya. Di sini kita tahu bahwa jalan yang sudah diperbaiki tadi oleh Bapak Gubernur, ternyata Bapak Jokowi nggak lewat situ. Ini jadinya kan ketahuan banget kalau apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur ini hanya pencitraan. Padahal kita tahu bahwa sudah berapa lama beliau itu menjabat. Kalau Bima nggak bersuara, apakah ini bakal terjadi peristiwa itu? Peristiwa di mana Pak Jokowi akhirnya datang ke Lampung, peristiwa jalan itu diperbaiki. Kalau Bima nggak bersuara, jadi di sini kesimpulannya adalah kita juga bisa menjadi Bima ketika negeri ini sudah tidak waras situasinya, nggak sehat. Jadi kita bisa jadi Bima di tempat kalian. Kalau di kalian itu juga ada sesuatu yang memang hal-hal menyangkut pelayanan publik yang nggak beres, yang nggak bagus, ya kita nggak perlu takut sebetulnya untuk bersuara. Karena zaman ini sudah bakal berakhir, zaman di mana manusia yang terlaknat di hadapan Tuhan ini sudah bakal dibereskan, akan dipermalukan semuanya. Jadi kita ini sekarang adalah rakyat. Jadi kita tidak perlu takut bila kita bersuara yang benar. Tentunya untuk pembelajaran pemerintahan ke depan, bila ada presiden yang terpilih nanti, juga PR utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sudah pasti, supaya bangsanya cerdas, rakyatnya cerdas, tidak dicucuk hidungnya saja, ibaratnya begitu, nurut-nurut saja seperti itu. Tidak, tetapi presiden atau pemerintahan ke depan nanti harus belajar dari masalah yang sekarang. Sudah tidak ada lagi kelompok atau golongan yang mendewakan dirinya. Jadi mendewakan dirinya itu tidak rakyat yang harus memuja seperti itu, rakyat yang harus terus menghormati pemerintahan, tidak. Ada perundang-undangan yang dipakai untuk menjegal rakyat bila rakyat bersalah, itu sudah ada. Tetapi
kewajiban dari pemerintah nanti juga harus menghormati rakyat, bukan mendewakan dirinya. Ini pembelajaran penting buat pemerintahan ke depan. Jadi kita dari sini bisa belajar bahwa ternyata pemerintah pusat dengan daerah itu juga tidak ada kekompakan. Seharusnya dari pemerintah pusat, apalagi untuk Bapak Jokowi ini sudah 2 periode gitu kan. Mengapa ada Bima Bersuara baru tahu kalau gubernurnya tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Akhirnya apa yang terjadi di daerah ini diambil alih oleh pusat. Mari kita lihat videonya. 23. Khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Bulan Juni saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Ini pokoknya yang rusak sampai ya atau sampai kemana yang rusak parah. Udah. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak Joko Widodo. Jadi kesimpulannya dengan peristiwa ini, kerusakan jalan ini akan diperbaiki oleh pemerintah pusat ya Sobat Bunda, dan diambil alihlah pengerjaannya. Pertanyaannya, selama ini dana untuk perbaikan tempat itu apakah daerah nggak punya? Kalau daerah itu nggak punya, berarti selama bertahun-tahun itu kesalahan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kalau seandainya pemerintah daerah itu punya, kemana uangnya itu selama ini? Sudah 20 tahun kabarnya perbaikan itu tidak pernah ada gitu. Sekali lagi kalau Bima nggak bersuara, apakah 800 miliar ini akan mengucur ke Lampung ini? Kita tahu itu akan diperbaiki bulan Juli dan masih ada lelang. Jadi lelang tuh nanti ini tugasnya Kementerian PUPR dan lelangnya tuh pasti perusahaan mana nanti yang mengerjakan. Nah ini tender-tender begini ini kan juga peluang ya buat pengusaha-pengusaha di bidangnya gitu. Nah di sini 800 miliar itu dialokasikan di 15 titik yang rusak ya, dan ini tanggung jawab dari akan ditugaskan tadi seperti yang dibilang Pak Jokowi. Setelah itu diperbaiki, pihak pemerintah daerah yaitu gubernur, bupati itu juga harus juga mengawasi. Pertanyaannya, 800 miliar nanti kena sikat enggak dari pemerintah daerah? Kena sikat itu artinya bisa dikorupsi atau tidak, ada oknum tidak gitu yang bermain. Nah pengawasannya siapa kalau dalam hal ini? Kalau benar nih 800 miliar nantinya turun ke bawah, apakah pemerintah di daerah itu nanti juga ada yang bermain atau tidak? Oknum-oknumnya loh di sini. Atau memang ini pusat ya? Kalau tadi kita dengar kan memang dari pemerintah pusat gitu. Jadi memang nanti pengawasannya ya pusat, daerah mungkin tidak ikut berperan. Tapi di pertemuan itu, di kesempatan Bupati ini Pak Gubernur datang itu di momen terakhir atas apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Presiden mengenai perbaikan jalan, Bapak Gubernur menyampaikan pesan seperti ini. Oke Sobat Bunda, ini nggak kelupaan ya. Selain Pak Gubernur tadi nanti di akhir
kunjungan ini dia memberi pesan kepada masyarakat yang ada di situ, terutama melalui wartawan. Momen ini juga sangat menggelitik kita ya. Di situ Pak Gubernur tuh sama sekali nggak merasa bersalah ya Sobat Bunda dengan adanya jalan-jalan yang seharusnya, jalan-jalan rusak yang seharusnya dia tuh malu loh dengan situasi seperti itu. Kerja dia sebagai gubernur, tetapi apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya tidak dia lakukan seperti itu. Ibaratnya tuh kalau seperti ini, sing salah sing milih opo sing dipilih sing salah gitu loh. Kalau yang memilih rakyatnya ya harus terima dong gubernurnya seperti ini karakternya gitu. Tetapi kalau salah yang dipilih, yang memilih itu siapa gitu kan? Yang memilih itu siapa? Kita tahu bahwa dalam politik itu uang sangat berperan ya Sobat Bunda. Ya sekarang Pak Gubernur ini dulu yang memilih siapa? Memilih itu rakyat di sana atau memang dia sudah ada yang mendudukkan jabatannya tanpa rakyat tahu bahwa karakter dari gubernurnya seperti apa. Nah ini sangat-sangat buat kita pembelajaran untuk kita ke depan. Kalau memilih pejabat ya kita harus tahu dulu ya, benar-benar tahu latar belakangnya dia gitu. Tadi kita lihat bagaimana dia euforia ya, bertepuk tangan gitu, nggak merasa malu gitu. Dia malah merasa seneng loh ini semua dibantu. Artinya memang daerah tidak punya uang mungkin ya Sobat Bunda. Jadi dia tuh sangat senang sekali ada bantuan dari pusat. Nah ini yang tadi Bunda bilang, terakhir kali dia memberi pesan kepada masyarakat di sana. Kita tonton. Ada yang saya minta, dan ini sudah dibantu oleh Presiden, masyarakat di sekitarnya berusaha menyadari kemampuan donase. Akan kita lakukan penertiban ya. Oke, sampai sini dulu ya Sobat Bunda tuh. Gestur dia itu ketika tadi bersama Pak Jokowi ndak begitu cara ngomongnya. Sekarang kan sok tegas, sok jabatannya tuh ada gitu. Dia punya jabatan. Terus dia memberi pesan. Dia sudah dibantu sama masyarakat, sama pusat, harus dijaga gini gitu ya. Kalian bisa tonton ucapan-ucapannya beliau gitu. Tapi di sini ketika ada presiden, dia bermain name tag-nya dimain-mainin gitu, pertanda bahwa dia tuh sebetulnya lagi gelisah gitu, gelisah ya. Tapi rasa malu sudah dia hilangkan lah dengan situasi itu, sudah nggak punya rasa malu, urat malunya sudah putus gitu. Karena kalau dia punya rasa malu, ya pastinya dia nggak mau lagi jadi pejabat, pasti akan dicopot baju gubernurnya. Dia akan ngomong kalau udah nggak bisa meneruskan kerjaannya gitu. Dia udah nggak, ya udah malu lah pekerjaannya, dia tidak bisa bertanggung jawab akan jabatannya begitu. Tapi di situ dengan sangat jelas sekali dia dia mengatakan tadi itu sudah ada donasi seperti itu, nggak nyambung ya Sobat Bunda, nggak nyambung. Dan ada di beberapa video tuh dia nggak tahu loh jalan itu jalan apa namanya Sobat Bunda. Padahal sebagai seorang gubernur itu dia harusnya tahu peta di mana dia itu menjabat. Ibaratnya kalau di Bali misalnya Kabupaten Badung ya, Kabupaten Badung tuh beda ya dengan Denpasar ya Sobat Bunda. Kabupaten Badung tuh bisa dari Mengwi sampai ke Jimbaran, itu wilayahnya. Dari Kecamatan Mengwi itu ada beberapa banjar kalau di Bali ya. Kemudian dari dari Jimbaran itu juga ada beberapa banjar. Itu harus tahu, yang namanya pejabat, yang namanya gubernur itu harus tahu. Tapi di beberapa video yang lain dia tanya sama masyarakatnya, ini apa namanya, jalan apa namanya gitu. Nah sebetulnya yang seperti ini, gubernur yang memang sudah tidak sanggup untuk memimpin atau menjabat, lepaslah jabatannya daripada masyarakat di situ terzolimi ya dengan jabatannya begitu. Jadi
itu reaksi Bunda ya. Apapun tadi reaksi Bunda itu reaksi Bunda ya Sobat Bunda. Jadi di Resinergi reaksi Bunda akan video-video tadi ya seperti tadi. Dari awal sampai akhir. Karena namanya juga reaksi. Bagaimana reaksi kalian? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau kalian bisa bicara, bicaralah. Oke sahabat Bunda, sampai di sini dulu. Please subscribe, like bila suka. Sampai jumpa, salam.